Kemudian nomor 7 pH 100 ml CH3COH itu 0,1 molar dengan Ka atau kesetimbangan asamnya itu 10 pangkat min 5 adalah. Oke, berarti ini asamnya lemah ya karena ada Ka-nya. Oke, karena ada Ka-nya. Asam lemah ada 3 rumusan ya. H plusnya apa? Alfa atau derajat ionisasi kalikan Ma, molaritas awal. Kemudian H plus itu akar Ka kali Ma. Kemudian alfa sama dengan akar Ka per Ma. Oke, maka di sini langsung aja ya. Kita cari yang sudah diketahui. Ada Ka, ada Ma. Jadi langsung aja H plus sama dengan akar Ka kalikan Ma. Yaitu Ka-nya berapa? 10 kali 10 pangkat min 5 kalikan 0,1 ya. Di sini 0,1 atau 10 pangkat min 1 dikalikan berarti tambah ya. Berarti jadi min 6. Nah, ini kan masih akar. Nah, akarnya dihilangkan berarti akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Nah, untuk mencari pH-nya berarti kita gunakan pH itu sama dengan min log H plus. Jadi min log 10 pangkat 3 berarti 3-nya kan jadi di depan ya, jadi pH-nya adalah 3. Jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 8 larutan yang punya pH sama dengan 2 adalah pH sama dengan 2. Nah, pH 2 cari dulu. pH 2 itu berarti dia punya konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2 atau 0,01 molar. Nah, di sini untuk asam kuat ya. Untuk pilihan A, nah itu HCl kan asam kuat, terolah menjadi H plus sama Cl min. Nah, mula-mulanya berapa? 0,1. Kemudian terurai, ini karena asam kuat berarti ini habis. Kemudian karena ini koefisiennya 1 ya, berarti sama 0,1, ini juga 0,01. Maka konsentrasi dari H plus 0,01 atau 10 pangkat min 2. Nah, untuk mencari bahannya berarti min log H plus sama dengan min log dari 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Oh, ternyata sudah sama. Oke, pilihannya jawabannya adalah yang A. Kemudian yang B kita cari dulu. Oke, yang B itu salah kenapa? Karena dia adalah asam lemah. Jadi nanti yang terurai nanti lebih sedikit karena ada yang namanya derajat ionisasinya. Maka konsentrasinya akan lebih kecil dari konsentrasi yang mula-mula di sini. Oke, ya kan? Kemudian H2SO4 ini salah kenapa? Karena dia walaupun sama-sama kuat, ternyata kalau dia diuraikan H plusnya itu ada 2, lihat. Nah, jumlahnya ada 2, maka molaritasnya juga akan berbeda. Nah, kan sesuai dengan apa itu koefisiennya ya, ini 0,1, ini 0,2 karena dia koefisiennya 2, maka pH-nya juga akan beda juga. Kemudian yang 4 salah karena di sini adalah NH4, kalau diuraikan menjadi NH3 sama HCl. Nah, ini satu-satu harus diuraikan lagi, otomatis akan mendapatkan hasil yang lebih kecil, dimana NH4Cl juga termasuk adalah garam. Garam itu apa? Gabungan antara asam dan juga basa. Ini asamnya, ini basanya. Kalau NaCl garam ya. Jadi pH-nya 7 maksudnya. Kemudian nomor 9. Di sini 0,25 gas amonia dilarutkan dalam 500 ml air dan terdisosiasi 1% di dalam larutannya. Tetapan kesetimbangan basa amoniak tersebut adalah berarti yang tanyakan apa? Kb-nya, ya Kb-nya. Jadi NH3 0,25 mol, kemudian ditambah ya, dilarutkan dalam 500 ml air H2O. Derajat ionisasinya 1% atau 0,01. Nah, derajat ionisasi itu apa? Akar Kb per Mp ya. Jadi cari dulu molaritasnya, molaritas dari total keseluruhannya ya. Jadi NH3 itu molaritas, ingat rumus M besar sama dengan N per V. N itu mol, V itu volume. Oke. Jadi ini mol, volumenya itu dalam liter ya. Jadi 500 ini jadikan liter menjadi
setengah liter. Jadi 0,25 per 0,5 itu sama dengan 0,5 molar ya. Nah, kita sudah dapat molaritasnya. Kemudian, nah kita masukkan ke rumus derajat ionisasinya. Derajat ionisasi sama dengan akar Kb per Mb. Ionisasi tadi 1% ya, jadi 0,01 sama dengan akar Kb per 0,5. Nah, untuk menghilangkan akarnya, otomatis kedua ruas harus dikuadratkan. Ini kuadratkan, ini juga kuadratkan. Ini 0,01, ini kan sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Kalau dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. 10 pangkat 4 sama dengan Kb per 0,5. 0,5 pindah ruas, jadi ke atas jadi 0,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kan 0,5 kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 ya kan. Kemudian dikalikan 10 pangkat min 4 jadi 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, berarti jawabannya apa? Yang C. Oke, nomor 10. Pada suatu suhu dan tekanan tertentu, harga tetapan kesetimbangan air, jadi KW ketetapan kesetimbangan water ya, air itu adalah 5 kali 10 pangkat min 13. Pada suhu dan tekanan tersebut, berapakah pH larutan BaOH2 0,0025 molar? Oke, yang diketahui apa dulu? KW-nya berapa ini? 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang dicari pH-nya ya. pH apa? pH BaOH 2 kali 0,0025 molar. Nah, di sini termasuk basa kuat ya. Karena Ba ini ya. Ba itu golongan 2A ya. 1A 2A ya, lupa saya. Jadi pertama kita lihat dulu karena KW, kita cari dulu PKW-nya dulu ya. PKW berarti kalau depannya ada P berarti ada kalikan min log ya. Jadi min log 5 kali 10 pangkat 13 berarti 13-nya ke depan ya kan. Terus depan di sini 13 kemudian min log 5 ya. 13 min log 5. Kemudian cari OH minnya. OH min sama dengan N atau jumlah dari OH-nya. Ingat tadi jumlah dari OH-nya berapa ini? 2 kalikan massa mula-mula basa. Jadi 2 kali 0,0025. Jadi 0,005 atau 5 kali 10 pangkat min 3 ya kan. 1 2 3 habis. Oke, kemudian cari pOH-nya. pOH-nya berarti dikalikan min log. Jadi min log kalikan OH minnya berapa ini? 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3-nya itu ke depan berarti 3 min log 5. Dimana kalau PKW tadi apa? pH ditambah pOH. pH sama dengan PKW min pOH ya. Jadi 13 min log 5. Yang ini kan PKW-nya ini. Kemudian dikurangi sampai pOH-nya 3 min log 5. Jawabannya adalah 10 ya. Ini sama-sama log 5 ya, bisa hilang. Jadi 13 min 3 itu kan 10. Oke, pilihannya apa? Yang E.